Shalom, selamat pagi GPP Gloria Family. Tepat di hari ini, tanggal 7 November 2021 merupakan hari yang spesial buat gereja kita. Kenapa? Karena hari ini merupakan hari jadi gereja kita yang ke-28 tahun. Ya, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya untuk gereja kita, untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan saya percaya banyak hal-hal yang baik yang Tuhan mau anugerahkan di dalam kehidupan kita semua. Dan tepat tanggal 7 November ini, karena kita sudah memasuki bulan November ini gereja kita memiliki tema keluarga yang berkemenangan. Mari kita berdoa supaya gereja kita atau keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah semakin banyak keluarga-keluarga yang dimenangkan hari demi hari menuju kemenangan dan kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita puji dan sembah Dia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama datang di hadirat-Nya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, Engkau segalanya Tuhan. Oh, layak disembah, layak
layak dipuji. Engkau sumber kekuatan, Engkau segalanya. Engkau segalanya. Kami mengucap syukur, berterima kasih Yesus, Kau di hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita. Hari ini sungguh kita mengucap syukur dan saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 untuk GPPI Gloria Bandung. Sungguh kita percaya bahwa 28 tahun penyertaan Tuhan begitu sempurna buat gereja kita, dan saya percaya di tahun-tahun yang akan datang kita mau terus melihat penyertaan Tuhan buat gereja, buat jemaat, supaya sungguh kita menjadi gereja yang berkemenangan untuk memenangkan jiwa-jiwa terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentunya hati kita mengucap syukur untuk melihat perjalanan yang begitu panjang, tetapi saya percaya masih banyak buah-buah yang bisa kita hasilkan bersama-sama dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk tetap semangat, tetap bekerja ladangnya Tuhan, dan biarlah kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke bulan yang baru, di bulan November 2021, di mana bulan ini kita akan memiliki tema keluarga yang berkemenangan. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur ya Aba ya Bapa, kami boleh melihat penyertaan Tuhan selama 28 tahun perjalanan gereja ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah manusia, tetapi Tuhan yang memulai, meletakkannya dalam hati Bapak Gembala Pendeta Daniel Ajis ya Bapa, dan Tuhan yang terus pimpin kami. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dan para pengerja di gereja ini. Tuhan, kami boleh menjadi gereja yang berkemenangan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami ya Bapa untuk menggenapi setiap rancangan-Mu bagi gereja ini. Dan jika sebentar firman Tuhan akan dibagikan, di mana tema bulan ini adalah keluarga yang berkemenangan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hatinya Tuhan pada hari ini. Biarlah sungguh Tuhan, apa yang hamba-Mu bagikan boleh merupakan perwakilan isi hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, saya ulangi bahwa tema bulan November adalah keluarga yang berkemenangan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Anda yang rindu untuk menjadi keluarga yang berkemenangan? Haleluya. Dan kita akan membaca bagian firman Tuhan untuk memulai sharing firman Tuhan di hari ini. Kita akan membacanya dari Nehemia 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di mana kita tahu Nehemia adalah seorang nabi yang Tuhan pakai untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia punya kerinduan yang amat sangat, hati yang sangat tergerak karena melihat temboknya sudah menjadi reruntuhan dan dia memiliki kerinduan untuk membangunnya kembali. Mari kita akan baca bagian firman Tuhan kita di dalam Nehemia 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Judul khotbah pada hari ini adalah Fight for your family. Kalau tadi kita baca dalam ayat yang ke-14 di bagian akhir,
Firman Tuhan katakan seperti ini, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, saya mau lanjutkan sebentar ke ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Saat kita berjuang untuk keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berjuang bagi kita. Yang setuju dengan saya, boleh katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, saat saya dan saudara semua berjuang untuk keluarga kita, Tuhan akan berjuang bagi kita. Kita tahu semua, di abad 21 ini, serangan begitu gencar, dan ini juga mempengaruhi keluarga-keluarga. Kalau kita baca dari berbagai artikel, dikatakan bahwa di masa pandemi ini, tingkat perceraian semakin meningkat. Dan kita tahu, nggak ada hal yang sepele dengan sebuah perceraian, karena efeknya banyak. Banyak anak-anak yang menjadi korban dari sebuah perceraian, dan bukan hanya itu saja, suami istri yang berpisah pun akan membawa luka masing-masing, dan luka tersebut akan dia sebarkan ke lingkungannya kalau luka tersebut tidak diobati. Nah, nilai-nilai Tuhan ajarkan untuk keluarga sangat penting untuk kita pertahankan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nilai-nilai ketuhanan di tengah-tengah keluarga sangat penting untuk kita pertahankan. Kita harus berdiri untuk keluarga kita, anak-anak kita. Bagi yang sudah menikah, berdiri untuk pernikahan kita, berdiri untuk keluarga kita, dan berdiri untuk nilai-nilai ketuhanan di tengah keluarga kita. Dan Nehemia, saat cerita ini ditulis, Nehemia memiliki kerinduan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan saat dia memulai membangun tembok Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, Nehemia ditentang oleh Sanbalat. Ya, dia tidak menyukai rencana dari Nehemia ini. Tetapi Nehemia berkata, kalau Anda baca dalam bagian firman Tuhannya, dia katakan kamu tidak punya tempat di situ. Artinya Nehemia percaya bahwa rancangan Tuhan akan tetap terlaksana. Dan kalau kita baca tadi di bagian awal, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berjuang untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu, dikatakan bahwa Tuhan akan berperang bagi kita. Nah, Nehemia saat itu memulai pembangunan temboknya. Saat dia memulai untuk membangun tembok kota, sebenarnya yang dibangun bukan tembok secara fisik saja, tetapi orang-orang Israel dibangun kembali hatinya, dibangun kembali kerohaniannya, dibangun kembali imannya kepada Tuhan. Dan dalam kisah tersebut, tembok tersebut selesai dalam 52 hari. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan Nehemia di saat itu, hari ini kita bisa melihat temboknya tetap berdiri tegak karena Tuhan yang menyertai. Nah, bicara tentang institusi pertama yang Tuhan ciptakan di dunia adalah pernikahan untuk membangun sebuah keluarga. Ya, kalau kita baca dalam firman Tuhan, memang Tuhan menciptakan manusia, tetapi rencana Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan merancangkan sebuah pernikahan supaya dibentuklah keluarga di mana kita bisa beranak cucu, bertambah banyak dan menguasai bumi. Nah, itu yang Tuhan inisiasikan, itu yang Tuhan pikirkan. Pernikahan adalah institusi pertama, atau keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan ciptakan. Dari keluarga yang berkemenangan bisa terbentuk gereja yang berkemenangan. Gereja yang berkemenangan bisa membuat kotanya berkemenangan, bangsanya berkemenangan. Saudara bisa lihat betapa pentingnya kalau bulan lalu kita belajar menjadi pribadi yang berkemenangan. Ketika pribadi-pribadi yang berkemenangan tersebut terkumpul dalam sebuah keluarga yang berkemenangan, maka akan ada impact yang besar buat gereja. Nah, jika iblis melihat keluarga itu sangat penting, maka iblis menjadikan keluarga sebagai sasaran utama untuk dia bidik, untuk dia hancurkan, untuk dia cerai-beraikan.
Nah, kalau iblis melihat keluarga sedemikian rupa pentingnya, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita sebagai orang percaya mawas diri untuk kita juga memprioritaskan keluarga kita, untuk kita pertahankan dari serangan si jahat. Mari kita sama-sama bersyukur untuk keluarga yang kita miliki hari ini. Kalau Tuhan tempatkan saya dan saudara di tengah-tengah sebuah keluarga, saya percaya bukan kesalahan Tuhan untuk menempatkan, tetapi Tuhan selalu punya rencana. Kalau saya dan saudara ditempatkan di setiap keluarga, pasti ada porsinya Tuhan yang ingin digenapi dalam kehidupan saya dan saudara semua. Enjoy your family, love your family. Tetapi untuk kita bisa mempertahankan, berjuang buat keluarga kita, pastinya harganya bukan harga yang murah. Ada harga yang mahal, ada perjuangan yang harus kita lakukan, dan perlu komitmen untuk berjuang bagi keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat contoh dalam Alkitab, di dalam Ayub 1 ayat yang kelima, kita belajar dari seorang yang takut akan Tuhan, namanya Ayub. Dalam ayat yang kelima dikatakan, Ayub 1 ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, maksudnya anak-anaknya. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, pribadi Ayub yang berjuang buat keluarganya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya kalau dia melakukan pesta, dosa apa yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tetapi yang Ayub lakukan adalah dia berjuang. Dia fight for his family. Dia berjuang buat keluarganya. Dia membela keluarganya di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Karena menurut dia penting sekali untuk menjaga keluarganya di hadapan Tuhan. Untuk membela keluarganya di hadapan Tuhan. Nah, itu bicara tentang Ayub, Bapak Ibu Saudara. Dalam Alkitab, kita juga belajar ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada yang pasti saudara juga kenal, ada Ahab dan Isabel. Mereka adalah raja dan istri raja yang berkuasa di Israel saat itu, dan kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak takut Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa Baal. Nah, dari apa yang tertulis di Alkitab, Ahab dan Isabel memiliki 70 anak, cucu, dan juga buyut. Dan apa buah dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan? Apa buah dari sikap mereka yang tidak takut akan Tuhan? Dikatakan di dalam saat penghakiman, 70 keluarga keturunan dari Ahab dan Isabel, termasuk anak, cucu, dan buyutnya. Waktu penghakiman terjadi, 70 orang tersebut dipenggal dan dihukum mati. Oke, itu bicara tentang contoh orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak memperjuangkan keluarga untuk hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi ada satu contoh yang lain, yaitu keluarga Obed Edom. Bapak Ibu Saudara, pasti Anda familiar dengan nama ini. Obed Edom, kita tahu selama 3 bulan tabut Allah ditempatkan dalam rumahnya. Waktu itu ketika Raja Daud menolak untuk membawa kembali ke Yerusalem, tabut Allah tersebut disimpan di rumah Obed Edom. Dan kita tahu selama 3 bulan keluarga ini mengalami berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan begitu nyata di rumah tersebut. Tetapi kisahnya nggak berhenti sampai di sana. Ketika tiga bulannya selesai, tabut Allahnya dibawa kembali oleh Raja Daud ke Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Obed Edom? Dia mengejar hadirat Tuhan. Dia menjadi penunggu gerbang bait Allah, dan dia memiliki roh yang memiliki ketergantungan akan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Dan apa yang dia lakukan menjadi teladan bagi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan keluarganya. Dan dalam Alkitab dikatakan ia dan keluarganya kurang lebih 70 orang diberkati secara luar biasa. Semuanya terlibat untuk pekerjaan di bait Allah, dan mereka memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari generasi ke generasi, apa yang dilakukan oleh Obed Edom menjadi teladan dan menjadi berkat buat keluarganya. Sampai anak,
cucu, dan buyut. Bukankah Bapak Ibu Saudara kita punya kerinduan, kita mengalami penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, tidak berhenti sampai di kita saja, tetapi turun ke anak kita, ke cucu kita, ke keturunan kita yang selanjutnya. Ada amin saudara? Haleluya. Dan selain apa yang ada dalam Alkitab, dalam kehidupan yang nyata di akhir-akhir abad 19, tahun 1900, ada seorang sarjana yang bernama Benjamin Warfield dari Princeton University. Dia melakukan sebuah penelitian, Bapak Ibu Saudara. Penelitiannya adalah dia meneliti ada dua orang sahabat yang sama-sama tinggal di New York dan hidup di abad ke-18. Dua pribadi tersebut, yang satu bernama Jonathan Edwards, satu lagi bernama Max Jukes. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah bagikan ini juga ke jemaat di Gloria. Tapi saya ingin kita baca lagi, kita mengingat lagi apa yang Tuhan kerjakan. Jonathan Edwards, dia lahir di tahun 1703. Pribadi ini adalah pribadi yang dikenal mengasihi Tuhan, dan dia juga menjadi seorang teolog. Pada usia 13 tahun, Jonathan Edwards menjadi mahasiswa, lalu karirnya berkembang, dia menjadi rektor di Princeton di saat ini. Kalau namanya saat ini adalah Princeton University. Nah, Jonathan Edwards menikah dengan wanita yang juga takut akan Tuhan. Dia memiliki 11 anak yang dididik untuk takut akan Tuhan. Jonathan Edwards adalah seorang ayah yang membimbing anak-anaknya, menemani anak-anaknya untuk mengenal Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, mengalami Tuhan. Di usia 20 tahun, Jonathan Edwards punya prinsip seperti ini. Setiap malam, katanya, sebelum aku mengakhiri hari itu, aku bertanya kepada diriku, sudahkah aku lebih baik dari kemarin? Sungguh perenungan yang luar biasa. Setiap dia mau tidur, dia cek, apakah saya udah lebih baik belum ya dari hari kemarin? Dan apa yang dia renungkan dan dia lakukan punya dampak yang sangat baik. Dikatakan bahwa Jonathan Edwards punya 1000 lebih keturunan. Nah, saya akan informasikan kepada Bapak Ibu Saudara, 1000 keturunan dari Jonathan Edwards menjadi apa? 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat atau anggota DPR kalau di Indonesia, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal atau penulis buku terlaris, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi pemuka masyarakat, termasuk menjadi gubernur. Bukan itu saja, 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat, 66 orang jadi dokter, 130 orang jadi editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, 1 orang penilik keuangan Amerika Serikat. Sejarah mencatat tidak ada keturunannya 1 orang pun yang merugikan negara, tetapi semuanya memberikan kontribusi positif buat Amerika Serikat. Sosiolog menyebutnya ini adalah sebagai pola 5 generasi. Apa yang dilakukan oleh Jonathan Edwards memiliki dampak bagi 5 generasi. Kita sudah membahas tentang Jonathan Edwards. Sekarang kita mau melihat satu lagi pribadi yang lain. Namanya adalah Max Jukes. Umurnya sama, hidupnya di tahun yang sama, hidupnya di kota New York juga. Max Jukes adalah seorang ateis. Dia menikah dengan wanita yang tidak takut akan Tuhan. Kemudian dia menjadi ayah yang tidak membawa anak-anaknya ke gereja, walaupun anak-anaknya memiliki keinginan untuk pergi ke gereja. Tetapi sebagai ayah, dia mengabaikan keinginan tersebut, dan dia tidak membawa anak-anaknya ke gereja. Max Jukes adalah seorang pemabuk. Dia adalah ayah yang tidak punya perhatian kepada keluarganya. Dan dikatakan dia memiliki 540 keturunan. Kalau tadi kita sudah melihat
buah keturunan dari Jonathan Edwards. Mari kita lihat buah keturunan dari Max Jukes, orang ateis ini. Dikatakan 310 orang mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang adalah pemabuk, banyak dari keturunannya menjadi wanita tidak baik, dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta US dollar atau sebesar kurang lebih 12 miliar rupiah di abad ke-19. Keluarga Jukes telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta untuk merehabilitasi mereka. Artinya, mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat, namun malah merugikan. Satu fakta yang kontradiktif, Bapak Ibu Saudara, dari 2 orang yang hidup di tahun yang sama, kota yang sama, tetapi memiliki sikap yang berbeda, memiliki pilihan yang berbeda. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kita semua sama-sama terinspirasi oleh apa yang diambil oleh Jonathan Edwards. Bukankah kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang menghidupi apa yang Tuhan mau dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Oke, pertanyaannya hari ini, bagaimana untuk kita berjuang bagi keluarga kita? Yang pertama, Bapak Saudara, untuk kita berjuang bagi keluarga kita. Yang pertama, mari untuk tetap hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau bahasa yang lebih tepat, saya rasa adalah stay connected. Tetap berhubungan dengan keluarga kita. Banyak sekali fakta-fakta yang terjadi. Mungkin keluarganya tidak memiliki masalah dengan keuangan, tetapi banyak hubungan-hubungan yang rusak antara suami istri, orang tua anak yang terjadi. Dan kita nggak mau hal itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Yang jadi problem sekarang, apakah kita tetap hadir dalam kehidupan setiap keluarga kita, dalam kehidupan anak kita, dalam kehidupan pasangan kita, atau secara sadar atau nggak sadar, kita sedang hidup sendiri-sendiri. Jangan lebih pusing jika kita putus koneksi internet daripada putus koneksi dengan keluarga kita. Mari cek hari-hari ini, apakah saya dan saudara masih stay connected dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan dan orang tua kita, apakah kita masih stay connected? Yang kedua, bagaimana kita berjuang? Mari berjuang dengan kasih, Bapak Saudara. Kasih menutupi segala dosa. Amin. Kalau ada kesalahan-kesalahan di tengah-tengah keluarga kita, kita tahu bahwa tidak ada satu keluarga yang sempurna. Tetapi mari miliki kasih Kristus. Tuhan adalah kasih, dan kasih itu nggak pernah gagal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau tabur hari-hari ini, engkau berjuang buat keluargamu, engkau berdoa buat keluargamu, engkau tetap menjaga hati di tengah-tengah keluargamu, walaupun mungkin nggak gampang, walaupun sepertinya sulit, tantangannya besar untuk tetap memiliki kasih. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk kita fight with love. Mari berjuang dengan kasih Tuhan. Ya, bukan dengan usaha kita, tetapi dengan kasih Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kasih Tuhan? Mari punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Alami cinta kasih Tuhan tiap hari, lepas tiap hari. Jangan pernah kita lewati satu hari tanpa mengalami kasih Tuhan. Karena saya percaya, kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita akan terpancar keluar, akan dialami oleh orang-orang sekeliling kita. Yang ketiga, Bapak Saudara, bagaimana untuk kita berjuang? Jangan menunda, tetapi lakukan sekarang. Musuh terbesar bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan adalah kita sering menunda untuk melakukan tindakan. Ya, don't wait, but do it now. Ya, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengirim surat di Filemon 1 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus,
Dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ya, saya akan bacakan di dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara. Filemon 1 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Oke. And to our sister Apphia, and to our fellow soldier Archippus, and to the church that meets in your house. Dikatakan the church that meets in your house. Ada gereja di rumah tangga atau di keluarga Archippus, ya. Jadi pertanyaan buat setiap kita, adakah gereja di rumah Anda? Adakah gereja di rumah saya? Menjadi perenungan buat setiap kita. Apakah ada bait Allah yang dibangun di tengah-tengah keluarga kita? Mari kita sama-sama hari ini berjuang untuk keluarga kita. Kita bisa memulainya. Mari hadirkan gereja di rumah kita. Saya percaya ketika setiap rumah tangga menjadi sebuah gereja, menjadi satu tubuh Kristus, menjadi bait Allah, saya percaya hadirat Allah akan nyata di tengah keluarga tersebut, karena ada Tuhan yang ditinggikan, ada Tuhan yang diutamakan. Dan ketika Tuhan diutamakan, ketika kita berjuang buat keluarga kita, firman Tuhan tadi di awal berkata, Tuhan akan berjuang bagi kita. Gak ada hal yang lebih besar ketika kita melihat Tuhan yang berperang dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Dan saya tahu kita semua butuh Tuhan hari-hari ini. Kita memerlukan Tuhan hari-hari ini. Dan mari kita memulainya dengan berjuang buat keluarga kita. Yang berikutnya bagi saudara sebagai penutup, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah untuk berjuang buat keluarga kita. Mungkin harganya bukan harga yang murah. Ada hal-hal yang harus kita bayar secara mahal, secara konsisten, secara komitmen untuk hal itu. Tetapi saya percaya apa yang sudah kita tabur pasti kita tuai. Ada buah-buah yang dihasilkan dari apa yang kita tanam. Mungkin saudara dan saya nggak lihat hasilnya sekarang, tetapi saya percaya pada waktunya nanti buahnya akan kita nikmati, akan keturunan kita nikmati. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir menjadi perenungan kita buat hari ini, apa yang dipilih oleh Yosua. Dikatakan di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu sikap yang Yosua pilih untuk aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dimulai oleh ayah kekasih kami, Bapak Pendeta Daniel Ajis, memilih untuk mengikut Tuhan, memilih untuk membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Satu keputusan yang dia ambil hampir sekitar 30 tahun yang lalu, dan Tuhan izinkan juga untuk membangun gereja Tuhan GPP Gloria. Saya percaya apa yang dia pilih hari itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ya, kalau ayah saya punya hobi suka bagi-bagi buku sama anak-anaknya. Ya, kalau saya lihat di dalam halaman pertamanya selalu dia tulis ada doa-doanya dia buat anak cucunya, apa harapannya buat dia, apa harapannya yang dimiliki oleh ayah saya, dan dia bawa kepada Tuhan. Dan saya tahu apa yang dia taburkan pasti akan dia tuai, apa yang dia bangun pasti akan menjadi sesuatu yang berbuah. Dan saya percaya kalau hari ini kami memiliki iman kepada Tuhan, saya percaya Tuhan memperhitungkan apa yang sudah dilakukan oleh ayah saya di puluhan tahun yang lalu untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau adalah orang yang Tuhan pilih,
untuk membawa keluargamu di hadapan Tuhan, untuk membawa rumahmu menjadi rumah kediaman Tuhan. Mari jangan tunda untuk memulai sebuah keputusan melibatkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Saya percaya bahwa Tuhan akan berjuang bagi kita, Tuhan akan berperang bagi kita, dan Tuhan akan membawa kemenangan bagi saudara semua. Kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya waktu keluarga-keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang berkemenangan. Gereja GPP Gloria menjadi gereja yang berkemenangan karena ada orang-orang yang punya dampak bagi lingkungannya, akan memberkati kota, dan nama Tuhan ditinggikan, dan kita boleh menuai semakin banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya selesaikan sampai di sini. Saya percaya bahwa Roh Kudus tidak berhenti bekerja dalam hati, pikiran setiap kita, membangun dan encourage kita untuk menjadi lebih baik dari sehari demi sehari. Hari ini juga kita punya kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita tahu sama-sama saudara, hidup kita hari ini semuanya karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Karena Tuhan mengawalinya dengan pengorbanan di kayu salib untuk membuat kita yang tadinya nggak punya pengharapan, jadi punya pengharapan, punya garansi akan hari esok. Dan saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara boleh mengambil roti. Kalau nggak ada roti, Anda bisa mengambil kue. Juga Anda siapkan anggur atau teh atau bahkan air mineral pun Anda bisa ambil. Kita akan sama-sama bersatu di dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mari Bapak Ibu Saudara ambil roti saudara, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita nikmati tubuh Kristus ini bersama-sama dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, silakan Anda ambil anggur, minuman, dan kita sama-sama akan menikmati darah Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Mari kita nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur hari ini, kalau kami diingatkan untuk kami berjuang bagi keluarga kami Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah sebuah keluarga, Tuhan rindu supaya kami jadi terang dan berkat bagi keluarga tersebut. Dan firman-Mu tadi mengajarkan kami untuk kami ambil bagian, ambil posisi kami untuk membela keluarga kami di hadapan Engkau ya Bapa, karena Tuhan akan berjuang bagi kami dan keluarga kami. Kami imani hal tersebut ya Bapa. Kami bawa seluruh keluarga kami dalam tangan Tuhan. Inilah keluarga yang kami rindu untuk menjadi keluarga yang berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh hidup kami jadi berkat buat keluarga kami, jadi teladan buat keluarga kami. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu memimpin kehidupan keluarga kami dari satu hari ke hari berikutnya, dan kami boleh mengalami kemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa setiap keluarga-keluarga yang berkemenangan akan menjadi berkat buat gereja Tuhan, dan gereja akan jadi dampak buat kota. Kami percaya juga Tuhan Yesus, waktu kota diberkati, bangsa diberkati. Kami bersyukur untuk setiap yang Tuhan bagikan hari ini. Kami mau belajar Tuhan, membangun yang benar di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau menghadirkan gereja-Mu di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami nggak sekedar memiliki keluarga dan menjalani rutinitasnya tanpa menghadirkan Tuhan. Tetapi yang terpenting Tuhan Yesus, kayak belajar hari ini, kayak perlu Tuhan.
Kami perlu untuk terus beribadah kepada Engkau, memandang kepadamu setiap saat, mengutamakan Engkau di atas segala sesuatunya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, saat ini jika ada pergumulan buat setiap keluarga kami bawa di hadapan Engkau ya Bapa. Kami membela keluarga kami dalam nama-Mu Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami percaya pemulihan boleh Kau lakukan buat keluarga demi keluarga, buat pernikahan demi pernikahan. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau yang berkuasa dan bekerja Tuhan. Kami juga bersyukur jika hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu mengubah cerita hidup kami. Pengorbanan-Mu membawa kami untuk menjalani keselamatan yang pasti Tuhan. Kami bersyukur untuk itu dan kami mau menjalani kehidupan kami dengan bertanggung jawab kepada Engkau ya Bapa. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan, 28 tahun buat gereja-Mu GPP Gloria. Masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibangun di tempat ini. Sama seperti Nehemia yang membangun tembok Yerusalem. Kami berdoa Tuhan, setiap kami boleh membangun tembok ini Tuhan, membangun gereja ini step by step, supaya sungguh Tuhan, gereja ini menjadi bangunan yang rapi, tersusun, di mana Tuhan menjadi dasar di atas segala sesuatunya, dan nama Tuhan ditinggikan dari tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh pengerja, berkati seluruh jemaat ya Tuhan. Kami berdoa seperti visi bagi gereja-Mu Tuhan, menjadi gereja yang berkemenangan. Kami berdoa Tuhan, dimulai dari pribadi yang berkemenangan, dilanjutkan dengan keluarga yang berkemenangan. Kami berdoa supaya sungguh Tuhan, gereja ini juga boleh menjadi gereja yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Berdoa buat setiap profesi anak-anak-Mu. Percaya Tuhan, apapun ladang kehidupan kami, Tuhan beserta, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga buat setiap yang dalam pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan bantu lepaskan dari masalahnya, gantikan dengan sukacita. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan, Kau memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur untuk kebaktian hari ini. Nah, kami juga berdoa Tuhan buat rencana minggu-minggu ke depan Tuhan, terutama buat ibadah onsite. Tuhan yang campur tangan, Tuhan terlibat, Tuhan bekerja. Kami benar-benar boleh mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya dan saudara di atas kayu salib, serta persekutuan yang intim, yang manis dan indah, beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak dan saudara, happy Sunday, happy birthday GPP Gloria. Terus maju menjadi gereja yang berkemenangan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday.